Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.id dengan headline proses eksekusi tanah dan bangunan putusan PN Palembang memanas sejumlah massa bakar ban. Dari Palembang melaporkan, proses eksekusi putusan oleh petugas jurusita Pengadilan Negeri Palembang dihalang-halangi sejumlah massa yang menginginkan agar proses eksekusi objek tanah dan bangunan di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang. Sejumlah massa, Rabu 12 Februari 2025, memasang badan menginginkan agar proses eksekusi putusan pengadilan tidak dilakukan karena sesuatu dan lain hal. Dari pantauan di lapangan, proses eksekusi mengalami kendala yang mana puluhan massa menghalang-halangi petugas eksekusi dari PN Palembang meski telah dijaga kerap puluhan personil kepolisian. Sejumlah massa terlihat juga membakar ban guna menghalangi petugas untuk melakukan eksekusi putusan. Dari informasi yang dihimpun saat ini, proses eksekusi telah sesuai dengan surat penetapan Ketua PN Palembang dengan nomor 12-PDT-RL.EKS-2024-PN.PLG. Hingga saat ini proses eksekusi masih berjalan dan masih menunggu keterangan resmi dari pihak terkait. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari sumek.id dengan headline motor warga Pedemaran Oki Raibsa berkunjung ke rumah orang tua. Dari Kayu Agung melaporkan, apes dialami Rudianto 47 tahun yang merupakan warga Dusun 3 Desa Pedemaran 1, Kecamatan Pedemaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yakni sepeda motornya Raib saat sedang diparkir di halaman samping belakang rumah orang tuanya di Dusun 3 Desa Pedemaran, Kecamatan Pedemaran, di mana korban Rudianto ini berkunjung ke rumah orang tuanya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna kuning dengan nomor polisi BG2587 KAQ. Peristiwa itu terjadi Minggu 9 Februari 2025 lalu, sekira pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tanpa ada rasa khawatir, korban saat tiba di rumah orang tuanya langsung memarkirkan sepeda motornya. Rupanya, saat korban sedang berada dalam rumah mengobrol, sepeda motornya dicuri oleh maling. Rudianto mengatakan, ketika itu dirinya hendak menyadap ke arah di Desa Cintrajaya, Kecamatan Pedemaran, Kabupaten Oki. Namun terlebih dahulu mengunjungi rumah orang tuanya tersebut, sehingga pada hari itu langsung menuju rumah orang tuanya yang hanya berbeda dusun saja. Sesampainya memarkirkan motor di samping belakang rumah, tapi saya lupa mencabut kunci. Saat mau pulang ternyata motornya sudah hilang, ungkapnya Rabu 12 Februari 2025. Lanjutnya, atas kejadian itu motor telah hilang jadi langsung melaporkan ke pihak Polsek Pedemaran. Atas laporan itu, membuat anggota polisi menuju lokasi dan melakukan olah TKP. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya dengan headline pulang bermain pelajar tewas ditabrak truk bermuatan sawit di Pedemaran Timur Oki. Dari Kayu Agung melaporkan, peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Poros Desa Kayu Labu, Kecamatan Pedemaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Atas peristiwa laka lantas itu, seorang anak yang masih berstatus pelajar meninggal dunia usai tabrak kendaraan mobil truk bermuatan buah sawit. Korban adalah Rizky Aditya 14 tahun yang merupakan pelajar SMP dan warga Desa Kayu Labu, Kecamatan Pedemaran Timur, Kabupaten Oki. Kapolres Oki AKBP Hendrawan Susanto SIK melalui Kapolsek Pedemaran Timur, Ibtu Abu Hair SH didampingi Kanit Samapta, Ibda Beni Hidayat SH menjelaskan untuk peristiwa laka lantas itu terjadi Senin 10 Februari 2025 kemarin sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kejadiannya maghrib sore kemarin, korban ini hendak pulang ke rumahnya dari bermain di Desa Sidomulyo bersama dengan kedua temannya, ujar Ibda Beni, Selasa 11 Februari 2025. Dijelaskan Kanit Samapta, korban ini menggunakan sepeda motor bersama dengan kedua temannya, jadi mereka berboncengan tiga. Pulang ke rumah dari habis bermain di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki. Lalu saat di Jalan Poros Desa Kayu Agung, ada mobil truk bermuatan sawit. Diduga mobil truk ini hendak menyalip dan di depan ada juga mobil sehingga menyerempet motor korban. Jadi, saat sepeda motor yang ditumpangi korban dan temannya ini terjatuh, korban ini saat terjatuh mengalami luka di kepala sedangkan kedua temannya juga mengalami luka-luka. Korban Rizky mengalami luka ini nyawanya tidak tertolong setelah dibawa ke klinik Desa Sidomulyo, jelasnya. Atas peristiwa laka lantas itu, diungkapkan Ibda Beni, Polsek Pedemaran Timur yang mendapatkan informasi langsung ke TKP. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang dilansir dari sumek.id dengan headline nunggak kredit AC pintu rumah didobrak barang-barang milik IRT di Palembang ini diambil paksa.
Dari Palembang melaporkan, malang dialami ibu rumah tangga di kota Palembang lantaran menunggak kredit AC, pintu rumah didobrak serta barang-barang diambil paksa pihak perusahaan Selasa 11 Februari 2025. Tak terima rumah didobrak serta barang diambil paksa, Neliwati 36 tahun, warga Jalan Mojopahit 8, Kecamatan Jakabaring, Palembang, melaporkan peristiwa yang dialaminya ke SPKT Polrestabes Palembang Selasa 11 Februari 2025. Dijelaskan, peristiwa ini bermula pada Minggu 9 Februari 2025 kemarin, sekira pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, di tempat kejadian perkara Jalan Husin Basri, Perumahan Dreamsland 1, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, di mana saat itu korban meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong. Namun, ia menerima kabar dari saksi bahwa ada orang dari CV Bintang datang ke rumahnya untuk mengambil barang yang sudah korban kredit berupa sofa dan AC. Saya terima telepon dari satpam, saya bilang pintu rumah jangan dibuka, tapi dijawab ada satu karyawan dari CV Bintang mengatakan bahwa apabila ada barang-barang milik saya hilang akan diganti, jelas Neliwati. Namun demikian, pada saat datang ke TKP melihat pintu rumah rusak karena didobrak serta jendela telah terbuka. Setelah tiba di rumah, pintu sudah dibuka secara paksa oleh 7 hingga 8 orang yang mengaku dari CV Bintang dan kondisi rumah telah berantakan serta ada barang milik pribadi yang hilang. Setelah masuk, kondisi rumah berantakan dan barang ada yang hilang, yakni satu buah tas berisikan 1 unit laptop merek Acer, 1 unit CD pernikahan, kabel listrik AC, MCB, ujarnya. Pihak perusahaan datang untuk mengambil AC karena memang dirinya belum membayar kredit. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Rista Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.